semua, kembali lagi bersama saya Chelsea Ceriania Sembiru di vlog kali ini. Jadi teman-teman, pada vlog kali ini saya akan menjelaskan materi yang sama tentang materi agama Katolik, tapi dengan topik yang berbeda, yaitu tentang ajaran sosial gereja, yang dimana disuruh untuk membuat PPT dan menjelaskannya kembali. Jadi, sebelum menjelaskan materi dari topik yang telah ditentukan tersebut, jadi pertama-tama kita mempelajari tentang apa itu ASG. ASG itu merupakan ungkapan keprihatinan gereja atas persoalan sosial kemasyarakatan pada zamannya. Gereja melihat pelanggaran hak-hak manusia dan ketidakadilan dalam kehidupan dan harus berbicara atau mengajar atas nama mereka yang tertindas, tersingkir, dan tidak mampu bersuara. Dengan mempelajari ASG, sesungguhnya merupakan penegasan kembali bagi perjuangan putra-putri gereja, secara khusus kaum awam dalam memperjuangkan dunia yang adil dan damai, seraya menghormati hak asasi manusia, toleran, dan hormat kepada sesama manusia. Ini adalah paus kita atau pemimpin gereja kita dari 18 Mei 1 sampai 19 Mei 1, yang dimana mereka akan menjelaskan tentang kekatolikan umat Kristiani. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Paus Leo XI, yang dimana kondisi pekerjaan atau Rerum Novarum, yang dimana dokumen dasar menandai awal dari ajaran sosial modern Katolik. Situasi sulit dialami pekerja, memperjuangkan kelas, menegaskan hak-hak pekerja, dan mendukung serikat. Yang kedua adalah Paus Pius yang ke-13. Rekonstruksi tatanan sosial atau Quadegius Anno 1931 mencela konsentrasi kekayaan dan kekuatan ekonomi dalam panggilan untuk rekonstruksi tatanan sosial berdasarkan subsidiaritas. Yang ketiga adalah Paus Yohanes ke-23. Kekristenan dan kemajuan sosial atau Meteret Magistra 1961 menegaskan peran gereja sebagai guru sosial yang mengungkapkan keprihatinan yang mendalam untuk kesenjangan yang tumbuh antara negara kaya dan miskin, untuk nasib petani dan daerah pedesaan, dan untuk perlombaan senjata. Berikutnya adalah Paus Yohanes yang ke-23. Damai di bumi, Pace in Terris 1963 menegaskan hak asasi manusia, panggilan untuk perdamaian berdasarkan kepercayaan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi, mendesak pelucutan senjata, dan mendukung penciptaan otoritas dunia untuk melindungi kepentingan umum universal. Yang kedua, Gaudium et Spes, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Modern 1965 KVII. Paus Paulus yang ke-6, Pembangunan Manusia 1963, panggilan untuk pembangunan manusia yang integral, mengkritik struktur ekonomi yang tidak adil yang menyebabkan ketidaksetaraan, dan panggilan untuk hubungan internasional ekonomi secara dan sosial. Berikutnya adalah Paus Paulus ke-6, panggilan untuk aksi pada acara yang ke-80 dari ensiklik Rerum Novarum 1971, menghimbau orang Kristen untuk bekerja demi reformasi sosial dan politik melalui promosikan keadilan sosial. Paus Paulus yang ke-6 pada evangelisasi di dunia modern, Evangelii Nuntiali 1975, panggilan untuk evangelisasi baru yang menghubungkan transformasi sosial dengan pernyataan Injil yang mengubah individu dan struktur sosial. Paus Yohanes Paulus II, penebus manusia atau Redemptor Hominis
1979 memeriksa martabat manusia dan hak-hak dalam terang misteri penebusan. Berikutnya Paus Yohanes Paulus II tentang pekerjaan manusia atau Laborem Exercens 1981 membela martabat pekerjaan dan hak-hak pekerja soal upah dan hak mengatur dan menegaskan keunggulan tenaga kerja dari modal. Paus Paulus II, Yohanes Paulus II, kepedulian sosial atau Solicitude Dei Socialis 1987 menegaskan kembali tradisi ajaran sosial gereja, kritik struktur dosa yang membahayakan kemajuan negara-negara miskin, panggilan solidaritas antara negara kaya dan miskin. Paus Yohanes Paulus II, HUT kesetaraan dari Rerum Novarum Genitus Annus 1991 menyatakan kembali tema ensiklik Paulus Leo dan panggilan untuk masyarakat yang berdasar pada hak-hak pekerja, inisiatif ekonomi, dan partisipasi. Berikutnya, Paus Benedictus ke-16. Cinta dalam kebenaran, Charis in Veritate 2009, hak milik intelektual sebagai bentuk nyata penghargaan martabat manusia. Globalisasi dengan potensi baik maupun kemungkinan membahayakan martabat manusia, khususnya di negara miskin. Pembaruan faham tentang opinion for the poor dengan menekankan kesediaan tiap orang Katolik untuk menyediakan miliknya bagi sesama yang kurang beradab. Mengapa demikian? Karena semua yang ada pada kita diberikan secara gratis, maka kita harus memberikan secara bebas juga. Sebab semua datang karena cinta Allah. Berikutnya, materi tentang Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian dalam Kompendium tentang Ajaran Gaya Sosial mengidentifikasi tempat prinsip pengajaran sosial Katolik yang berlaku selalu di mana-mana. Yang pertama, martabat manusia. Yang kedua, kesejahteraan umum. Yang ketiga, subsidiaritas. Dan yang keempat adalah solidaritas. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang martabat pribadi manusia. Setiap makhluk manusia diciptakan dalam citra Allah, dan karena setiap kehidupan manusia adalah suci, tidak pernah boleh diperlakukan sebagai sarana. Konsekuensinya adalah bahwa segala sesuatu dalam ranah ekonomi, dalam politik harus dinilai dengan terang apakah ia melindungi atau menghancurkan martabat manusia. Ini adalah prinsip dasar dari pikiran gereja sosial. Yang kedua, kesejahteraan umum. Suatu komitmen pada kesejahteraan umum menolak bias individualis dari masyarakat sekuler modern yang memberi hak istimewa pada hak-hak individual dengan mengorbankan kebaikan komunitas, yang dimana hak-hak manusia harus dilindungi jika martabat individu mau dihormati. Tetapi hak individual harus memiliki tanggung jawab yang korelatif. Paus Yohanes Paulus II menekankan keutamaan solidaritas sebagai suatu komitmen pada kebaikan bersama. Jadi, ajaran sosial Katolik dilawankan dengan ekstrim-ekstrim baik individualisme maupun kolektivisme. Yang ketiga adalah prinsip subsidiaritas. Kapan saja keputusan-keputusan yang mungkin harus dibuat di tingkat lokal lebih daripada dibuat oleh badan yang lebih tinggi, sehingga memberi peran utama pada inisiatif individual. Asosiasi-asosiasi menengah, keluarga, komunitas sosial, serikat, persekutuan-persekutuan atau ATC harus bebas untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang layak untuk mereka sendiri tanpa campur tangan dari negara. Yang keempat, prinsip solidaritas. Selalu tekad untuk tetap dan terus-menerus berkarya demi kesejahteraan bersama, yang berlebih merasa bertanggung jawab atas yang berkekurangan dan yang berkekurangan. Bersikap aktif
Dan partisipasi membangun jejaring yang menengah tahu diri dan tidak boleh mementingkan kelompok sendiri. Tidak boleh diperalat secara murahan, dibuang setelah digunakan, semua pihak adalah mitra. Terima kasih telah menyimak videonya dengan baik. Semoga apa yang telah saya menjelaskan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.